Pernah kita memfitnah orang, kita datangi, bagaimana cara menyelesaikannya? Jarnya bayar ganti rugi, kita ganti rugi supaya dia halal. Nah, jadi kalau ingin dosa bersangkut paut dengan manusia, kada akan selesai kalau kada manusia itu menghalalkannya. Menyesal, ampih kada lagi memfitnah orang, ampih kada lagi menggunjing menggibah orang, kada hendak lagi maulang, dan aku minta maaf lawan orang-orang yang pernah kugunjing itu. Nah, dengan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita akan mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan-perkataan para ulama yang berkaitan dengan at-taubah. At-taubah itu bahasa Arab. Bahasa kita seringkali disebut dengan tobat. Asalnya taubah. Dalam Quran ada surat at-taubah, tapi kalau di Indonesia kan jadi tobat. Tobat itu artinya ar-ruju' anil inhirab ila siratillahil mustaqim, kembali dari menyimpang kepada jalan yang lurus. Itu tobat. Begitu kita berbuat dosa, kita menyimpang. Berbuat dosa, menyimpang. Berbuat dosa, menyimpang lagi. Kita tobat, kembali kepada jalan yang lurus. Itulah taubah, tobat. Lawan dari kata taubah, al-israr, mengekali dosa. Nah, orang yang mengekali dosa, lawannya adalah orang yang tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tobat ini merupakan satu jalan untuk mendapatkan cinta Allah. Tanpa tobat mustahil orang dapat cinta Allah. Nah, tobat jalan untuk mencapai cinta Allah. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Innallah yuhibbut tawwabin. Allah cinta kepada orang yang tobat. Imam Ghazali menyebutkan dalam Ihya Ulumuddin sebuah hadis yang menyatakan at-taib habibullah, orang yang tobat habibullah, kekasih Allah. Nah, apabila kita tobat berarti kita habibullah, kekasih Allah. Pagi kita tobat, di pagi itu kita menjadi habibullah. Tengah hari kita tobat, tengah hari itu kita menjadi habibullah. Habis maghrib kita tobat, saat itu kita menjadi habibullah. Makin banyak kita tobat, makin banyak kita mendapatkan mahabbah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, israr, lawannya tobat itu israr. Kalau orang yang tobat disebut taib, orang yang israr disebut musir. Nah, al-musirru baghidullah, orang yang tidak tobat itu kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah. Kalau orang tobat kekasih Allah, lawannya orang yang tidak tobat baghidullah, orang yang dibenci Allah. Kita hari ini berbuat dosa kada tobat, berarti kita hari ini baghidullah, orang yang dibenci Allah. Malam ini kita berbuat dosa kada tobat, malam ini kita baghidullah, orang yang dibenci Allah. Kita khawatir kalau di saat baghidullah kita mati. Itu yang paling kita khawatir.
Di saat kita mendapat titel baghidullah, orang yang dibenci Allah, kita mati malam itu. Mati dalam keadaan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ini bahayanya israr. Bahayanya orang yang meninggalkan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan bahwa Allah selalu membuka pintu di malam hari agar tobat orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Allah membuka pintu tobat di siang hari agar tobat orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. Jadi pintu tobat 24 jam terbuka. Kapan kita hendak minta ampun kepada Allah, terbuka. Kada menunggu jam. Kapanpun kita hendak minta ampun kepada Allah, kapanpun kita hendak minta sesuatu kepada Allah, 24 jam Allah buka pintu. Kalau kita minta waktu lawan Wagub bisa ada jamnya. Wagub karena perlu istirahat, beliau perlu. Nah itu mudahnya dengan Allah, 24 jam. Makin tengah malam Allah makin suka. Wabil asharhum yastaghfirun, di waktu sahur mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, tubu, tubu ini fi'il amar, artinya perintah. Perintah itu wajib. Tubu, tobatlah, tobatlah ilallah kepada Allah, tobat nasuha, tobat yang benar-benar dari hati nurani, tobat nasuha. Ada tobat orang, tobat umpatan. Orang beristighfar, umpat dia beristighfar. Orang menangis, umpat dia menangisan. Mengapa tangisakan? Kalau tahu juga orang menangis, umpat dia menangis. Allah menyatakan taubatan nasuha, taubat yang berasal dari hati nurani. Nah ini perintah Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha, tobat kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman lagi, faman taba min ba'di zulmi wa aslah fa innallaha yatubu alaihi. Surat Al-Maidah, barang siapa yang tobat kepada Allah sesudah dia berbuat aniaya, kemudian dia berbuat baik, Allah terima tobatnya itu. Allah menyuruh tobat, berarti Allah menerima orang yang tobat. Nah, orang yang tobat itu pasti diterima Allah, karena Allah yang menyuruh. Nah, ujar orang ke rumahku, kita datang pasti bukai lawang. Amun menyuruh orang datang kada bukai lawang. Nah ini Allah nyuruh tobatlah, kita tobat. Fa innallaha yatubu alaihi, Allah menerima tobat itu. Dalam Al-Quran sangat banyak firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyuruh, memerintahkan kepada kita agar selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertobat kepada Allah, bertobat sampai dalam surat Al-Quran pun ada surat At-Taubah. Nah, begitu pentingnya tobat sampai ditulis surah At-Taubah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selaku orang yang paling bisa menerjemahkan Al-Quran. Rasulullah orang yang paling paham tentang kandungan Al-Quran, karena Quran diturunkan kepada beliau. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim,
Ya ayyuhan nas tubu ilallah. Tobatlah kepada Allah. Baik yang musyrik, tobat kepada Allah. Baik yang mukmin, tobat kepada Allah. Ya ayyuhan nas, nas itu manusia, baik yang beriman, baik yang menyembah berhala, baik yang menyembah matahari, baik yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan terjemah dari firman Allah Subhanahu wa taala, penjelasan tentang firman Allah, menyuruh kita untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, kullu bani Adam khata wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti berbuat salah. Kullu bani Adam khata, tiap-tiap manusia itu berbuat salah. Sebaik-baik orang yang berbuat salah, orang yang minta ampun, yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada ada orang nang kada berdosa itu. Selain orang-orang yang maksum, manusia yang bukan maksumin itu pasti berbuat dosa. Dan memang demikian Allah menciptakan manusia berbuat salah. Tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah, orang-orang yang kembali, yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata sekapuasan nih orang kada berbuat dosa, sekapuasan manusia satu pun kada ada yang berbuat dosa, bersih, Allah matikan semua, habis orang kepuas kada ada lagi. Allah ganti dengan kaum, dengan manusia-manusia. Ada yang rajin ke masjid, ada yang maksiat, ada yang macam-macam. Allah ganti. Supaya apa? Supaya nampak nama Allah At-Tawwab, Maha Pengampun dosa. Kalau semuaan kada sing dosaan, apa nama Allah? Al-Ghaffar, Allah Maha siapa diampuni. Nah, jadi ini sudah diciptakan sedemikian rupa agar di tempat manapun ada yang berbuat dosa, ada yang berbuat baik. Nah, orang yang berbuat baik disuruh syukur kepada Allah, yang berbuat dosa supaya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda al-mu'minal mufattanat tawwab." Rawahu Ahmad. Allah mencintai seorang hamba yang beriman, yang suka berbuat dosa dan suka tobat. Allah mencintai seorang hamba yang beriman, yang suka berbuat dosa, suka tobat. Ujar Imam Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin, kalau pekerjaan kalian itu berbuat dosa, jadikanlah tobat pekerjaan yang lainnya. Ayo berbuat dosa. Hari ini maksiat tobat, maksiat tobat, maksiat. Allah suka. Allah suka. Yang Allah kada suka maksiat, kada ada tobatnya. Itu yang kada disukai Allah. Nah, makanya Allah tadi membuka pintu tobat, malam dibuka supaya yang berbuat dosa di siang hari tobat, siang dibuka agar berbuat dosa malam hari bisa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taib minaz zambi kaman la zambalah." Orang yang tobat dari dosa sama orang yang tidak pernah berbuat dosa. Nah, sama. Ini si A dari lahir sampai berbuat dosa, berbuat dosa. Habis itu tobat. Nah, begitu dia tobat, bersih, kertas putih kembali. Sama dengan orang yang belum pernah berbuat dosa. Sama.
At-taib minaz zambi kaman la zambalah. Kalau dunia, urusan dunia, ada mengenal kata mantan. Mantan itu ada, mantan bini, mantan itu, mantan ini. Tapi kadada orang mantan pasik, kadada. Mantan penzina, kadada. Itu mantan maling, kadada. Allah kadang mengenal itu. Kalau orang sudah tobat, diharamkan kita menyebut itu mantan pencuri. Kada boleh. Kada boleh disebut lagi. Oh, itu dulu mantan pemabuk. Kenapa sebabnya kada boleh? Karena orang yang sudah tobat dari dosa, kaman la zambalah, sama orang kada berdosa. Sama kada berdosa. Sampai Rasulullah mengancam, man ayyara akhahu bizambin lam yamut hatta amila mithlah. Orang yang mencela, Imam Ahmad menafsirkan, orang yang mencela saudaranya yang sudah tobat, dia tidak akan mati sebelum dia berbuat seperti dosa itu. Jadi jangan ada kata-kata, oh tuh Bahari pemabuk tuh. Oh lagi dahulu pergi Anum tuh perampok. Oh lagi Bahari itu penzina. Sekarang sudah tobat. Hanya Raja Baik tuh bulan ini aja, dahulu apa ada. Kalau orang sudah tobat bersih, kaman la zambalah. Dan yang lebih lagi, Allah langsung berfirman di dalam Al-Quran, yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Allah ganti dosa-dosanya kebaikan. Diganti Tuhan. Dulunya bazina, sekarang tobat jadi pahala zina dahulu tuh. Orang minum arak dahulu, sekarang tobat minum arak diganti dengan pahala. Yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Itu Al-Quran. Nah, jadi sebesar apapun dosa-dosa, tobat kepada Allah jadi kebaikan semua. Jadi dosa, jadi kebaikan, dosa jadi kebaikan. Makin gana dosa, makin gana kebaikannya. Nah, itu menampakkan bahwa jangan sekali-kali kita menilai, menyebut mantan. Bisa baik pada kita, bisa baik pada kita. Dia berzina dulu, sekarang tobat, zinanya jadi pahala. Kita berzina kada, pahala kada ada. Nah, jadi istilah bekas penzina kalau sudah tobat itu kada ada. Yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang perlu kita kaji adalah bagaimana cara tobat itu. Cara tobat tergantung dosa yang kita lakukan. Karena dosa ini macam-macam. Ada dosa yang hanya urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyangkut makhluk Allah. Seperti membuka aurat di tempat yang tidak boleh buka aurat. Seperti laki-laki memakai perhiasan emas. Apalagi seperti orang yang rambutnya bahuban disamir dengan hitam, janggut putih disamir hitam supaya anum kelihatannya. Itu mendustai diri sendiri. Allah kada katuju tuh. Ujar Nabi kalau hendak bersamir juga, samir sabang ke hijau, jangan hirang. Hubannya rambut sudah bahuban, janggut bahuban, hendak bersamir, tapi jangan hirang. Habang enggak ini. Nah, pernah dulu menyamir rambut hirang. Ini dosanya dengan Allah. Kadang menyangkut siapa-siapa. Atau dosa dalam hati,
seperti sombong, ria, ujub. Nah ini dosa yang kada bersangkut paut dengan orang lain, hanya dengan Allah. Nah tobatnya hanya 3 hal. 1, menyesal. Menyesal dahulu menyamir rambut, sekalinya haram. Menyesal dulu memakai emas, sekalinya haram. Menyesal dulu buka aurat, bini-bini kasih tu kamari kada bakerudung, sekarang tahu sudah kada boleh. Menyesal. Kayak apa garang sesalnya itu? Nengar menyesal itu kayak apa? Kan menyesalnya terlalu umum. Kayak apa ngarannya menyesal itu? Imam Al-Ghazali mengatakan sesal macam apa yang disebut sesal sehingga masuk dalam kategori an-nadam at-taubah nadam. Seperti contohnya kita diberi orang minuman. Ini minuman sirup manis, kita minum manis, nyaman, dingin. Kemudian beberapa saat datang orang mengabari kita minum apa tadi? Sirup. Itu kau minum? Itu racun dalamnya. Orang minum itu seminggu mati. Seminggu mati. Misalnya kita, bukan main menyesalnya. Nah macam itu maka sesalnya. Ngaran tobat itu menyesal. Menyesal. Nah, menyesal berhenti ampih. Men kita cita kada akan maulang lagi. Dibaguskan sembahyang sunat tobat, perbanyak istighfar astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Nah, itu cukup. Kalau untuk dosa-dosa yang hanya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyesal. Kenapa menyesal? Karena waktu aku memakai itu aku jadi orang yang dimurkai Allah. Kenapa aku menyesal? Waktu aku berbuat dosa itu aku dikutuk oleh Allah. Menyesal. Lalu berhenti. Lalu mencita-cita kada mau ulang lagi. Disunnahkan sembahyang sunat tobat dan perbanyak istighfar. Nah ini tobat. Yang kedua, dosa yang berhubungan dengan Allah berupa meninggalkan kewajiban. Seperti dosa meninggalkan sembahyang, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, meninggalkan haji. Ini mesti menyesal, mesti berhenti melakukan demikian dan mencita-cita kada mau ulang lagi. Ditambah idraku mafata, memperdapati yang luput, membayar. Bayari. Berapa tahun dulu kada sembahyang, bayari. Berapa tahun kada puasa, bayari. Berapa kali kada berzakat, bayari. Kada naik haji, bayari. Dulu sugih kada naik haji, bangkrut. Dulu sugih, rumah ada, toko ada, mobil ada, kada naik haji, kada naik haji. Habis harta, hutang naik haji. Wajib dia mengqadha naik haji itu. Kayak apa cara mengqadhanya? Wajib minta kepada orang-orang kaya, minta zakat. Ketuk rumah orang kaya, aku minta zakat, kau nak naik haji tahun ini. Ditangis sakapuasannya orang sugih. Datangi, wakil gubernur datangi. Ini kewajiban nih. Aku lagi sugih, kada sempat naik haji, sekarang bangkrut. Berarti aku ada hutang naik haji. Dalam Ihya Ulumuddin dijelaskan wajib minta kepada orang kaya, minta zakatnya, bukan minta zakatnya, minta zakatnya. Nah, minta zakat. Nah itu kalau dosa kepada Allah berupa meninggalkan kewajiban. Nah yang terakhir, dosa kepada Allah sekaligus dosa dengan manusia. Nah ini sulit sedikit. Lawan Allah kita mudah minta ampun. Lawan Allah kita mudah minta maaf 24 jam. Tapi urusan ini kita pernah memfitnah orang. Nah, pernah mengambil harta orang,
pernah menggibah orang. Nah ini sulit urusannya. Kita mesti mencari mana orang-orang dulu, mana orang yang pernah kita sakiti, kita datangi, minta halal, minta riba. Mana orang yang pernah kita ambil hartanya, kita minta selesaikan kayak apa cara kehendaknya. Pernah kita memfitnah orang, kita datangi, bagaimana cara menyelesaikannya. Jarnya bayar ganti rugi, kita ganti rugi supaya dia halal. Nah, jadi kalau ingin dosa bersangkut paut dengan manusia, kada akan selesai kalau kada manusia itu menghalalkannya. Menyesal, baampih kada lagi memfitnah orang, ampih kada lagi menggunjing menggibah orang, kada hendak lagi maulang, dan aku minta maaf lawan orang-orang yang pernah kugunjing itu. Nah, dengan demikian tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tobat yang cukup syarat pasti diterima oleh Allah. Tobat yang cukup syarat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sejak kita tobat kepada Allah, maka nama kita pun di sisi Allah berubah. Dulunya misalnya namanya Rusdi, Baghidullah, yang dimurkai Allah, sejak dia tobat berganti nama Rusdi Habibullah, kekasih Allah. Luar biasa orang yang kekasih Allah. Orang betital Habibullah itu orang yang luar biasa. Kalau kita jadi kekasih Allah, sedikit kita beramal jadi besar. Sekali subhanallah kita baca jadi besar. Kenapa? Subhanallah diucapkan oleh mulut yang dicintai Allah, besar jadinya. Tapi kalau kita ini Baghidullah, orang yang dimurkai Allah, seperti gunung Uhud emas kita punya, kita wakafkan, tidak ada artinya di sisi Allah. Kenapa? Karena itu wakaf dari orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Runtuh amal kita kalau kita betital Baghidullah, orang yang dimurkai Allah. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Al-Quran menyatakan innama. Innama itu adalah hasar, artinya hanya saja. Hanya saja. Yataqabbalullah, menerima Allah ibadah amal minal muttaqin, dari orang yang takwa. Nah, orang yang takwa yang diterima Allah. Orang yang berbuat maksiat itu ada takwa. Orang yang mengekali dosa kada takwa, kada akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberat zarah, sebiji beras amal, tapi dari Habibullah, dari kekasih Allah, nilainya seperti gunung Uhud emas. Tapi seperti gunung Uhud emas diwakafkan dari orang yang Baghidullah, dimurkai Allah, menjadi kada bermakna sedikit juga pun di sisi Allah Subhanahu wa taala.